Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri melalui perintah Allah, yaitu salat. Semoga salat subuh kita atau salat sunnah kita yang telah kita lakukan semoga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'anul Karim di juz Allah, yaitu surah Al-Buruj. Sekarang masuk ke ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Al-Ghafur Al-Wadud. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah mempunyai sifat ghufran atau ghafur, yaitu sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha mengampuni. Sehingga salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, artinya yang Maha mengampuni. Al-Ghafur ini, jemaah yang dimuliakan Allah, diambil dari kata, salah satunya ya dalam bahasa Arab itu ada kata maghfirah, yang mana dalam bahasa Arab artinya menutupi atau melindungi. Sehingga apabila kita memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah meminta kepada Allah bukan hanya pengampunan dosa, tapi menutup daripada aib, keburukan-keburukan yang kita lakukan selama di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu mempunyai aib, mempunyai keburukan. Hanya saja keburukan itu ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya yang berbicara. Apabila keburukan manusia dibuka sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di antara keluarga dengan keluarga, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, murid dengan guru, suami dengan istri, boleh jadi tidak akan bersatu kalau aib ini dibuka. Jangankan seluruh aib manusia ini diperlihatkan sama Allah, sedikit saja. Kita sering menyaksikan ada orang yang berbuat baik selama bertahun-tahun, tapi dia melakukan keburukan satu kali saja, melakukan dosa sekali saja. Maka sifat manusia itu, kebaikan yang bertahun-tahun dibuat sama dia itu kalah dengan satu keburukan, seolah-olah dia ini belum pernah berbuat baik. Manusia menjustifikasi orang sebahagiannya seperti itu. Kebaikan ini kan jarang diekspos, kebaikan itu jarang diperlihatkan. Tapi kalau satu keburukan diketahui oleh manusia, seolah-olah dia adalah orang yang paling buruk, seolah-olah dia adalah orang yang paling jelek baik sikapnya ataupun sifat-sifatnya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bagaimana memperbaiki diri kita. Bukan berarti kita tidak peduli dengan omongan orang lain, dengan sikap orang lain.
itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita fokus kepada diri kita sendiri. Jangankan yang namanya keburukan, jemaah yang dimuliakan Allah. Yang namanya kebaikan saja terkadang diceritakan. Melakukan kebaikan, contoh ya. Kita ini misalkan biasanya jarang ikut serta yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya berbagi di hari Jumat. Contoh ini Pak. Kemudian ujung-ujung kita itu datang bawa makanan ke masjid. Ini orang yang buruk hatinya, dia mah ngasih makanan itu karena ingin dipuji, ngasih makanan itu karena ingin disanjung. Mananya apa? Kebaikan saja masih dikatakan bahwa itu adalah keburukan. Pingin disanjung lah, riak lah. Maka fokus saja kita dalam memperbaiki diri, dalam melakukan kebaikan. Tak usah kita melihat bagaimana pendapat orang lain. Ya. Kalau memang perkara tersebut adalah kebaikan buat diri kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita yang hari ini masih ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu karunia yang besar dari Allah. Di mana nanti di akhirat ada orang yang dibuka aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rahmatnya Allah, tidak ada ampunan dari Allah, tidak ada maghfirah dari Allah, maka manusia ini akan celaka. Di kehidupan akhirat kelak nanti, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun orang atau satupun manusia yang bisa menolong daripada diri-diri kita. Mulut akan dikunci sama Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut manusia ini akan tertutup, mulut manusia ini akan dikunci sama Allah. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan-tangan yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang akan bersaksi dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia, setiap apa yang disaksikan melalui tangannya, melalui kakinya yang dilakukan, sehingga mulutnya akan dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis dikatakan, man satara uyuba akhihi satarahullahu uyuba nafsihi. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, menutupi keburukan saudaranya, bahkan dia membela saudaranya, ya, membela saudaranya ketika harga dirinya diinjak-injak sama orang lain, seorang muslim, maka satarahullahu ta'ala uyubahu yaumil qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Ditutupi sehingga tidak terlihat sama manusia. Karena akan ada satu masa, jemaah yang dimuliakan Allah, manusia dia akan diberdirikan di mahkamahnya Allah, satu orang. Kita nggak bisa membayangkan banyaknya manusia yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ditanya, dari mulai dia semenjak dewasa akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya, setiap menitnya, setiap tahunnya akan ditanya. Langkah kakinya, apa yang diucapkannya, apa yang dipegang, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan.
akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, akan didatangkan orang-orang yang pernah bermasalah dengannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru tentang bagaimana orang ini dihisab, terus diperlihatkan kebaikan ataupun keburukan yang pernah dia lakukan. Yang menjadi permasalahan keburukan. Sementara jemaah yang dimuliakan Allah, ketika manusia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di hadapan seluruh manusia. Ada orang tuanya, saudaranya, gurunya. Sehingga kata Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan, seandainya dari setiap dosa manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan bau yang keluar, dosa itu menjadi bau yang keluar, maka kata beliau, aku sendiri pasti tidak akan ada orang yang mendekatiku, saking baunya diriku karena dosa-dosa yang telah aku lakukan. Maka bersyukur kita jemaah yang dimuliakan Allah, ya, masih ditutup daripada aib-aib kita, keburukan-keburukan kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan barang siapa yang membuka aib daripada saudaranya, keburukan saudaranya, maka Allah akan buka nanti di akhirat, bahkan Allah akan permalukan dia di depan rumahnya sendiri. Dipermalukan sama Allah Subhanahu wa taala kalau mengumbar daripada keburukan orang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita yang terus hari-hari diberikan, dikasihkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, semoga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui kebaikan-kebaikan yang kita buat, mudah-mudahan hidayah ini terus ada dalam diri kita sampai kita meninggal, sampai akhir hayat kita. Jangan sampai di akhir hayat kita, di akhir daripada kehidupan kita, dicabut hidayah dari kita. Nauzubillah min dzalik. Hidayah untuk melakukan kebaikan. Kalau tanpa hidayahnya Allah, kita ini tidak akan bisa melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini. Tidak akan bisa. Setiap kali ke sini saya melewati pasar Sayati, jam 3:30 mereka, masya Allah, menjual barang-barangnya di pinggir-pinggir jalan ini, jualan sayur. Kadang berpikir gitu, masya Allah, mereka ini bangun dari jam 1 untuk menjual barang-barangnya. Jam 1 sudah bangun, yang mana mungkin diri kita jam 1 ini masih terlelap tidur, terlelap dalam tidur. Mereka sudah bangun untuk mencari dunianya, meninggalkan daripada sholat-sholat sunnah, dikir-dikir penting sebelum subuh, bablas sampai pagi, tanpa ada hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, Pak. Jangankan kita melangkahkan kedua kaki kita ke masjid, mengedipkan mata saja, kalau tidak ada rahmatnya tidak akan bisa. Mengucapkan bismillah saja, kalau tanpa ada kasih sayangnya Allah, maka lisan ini akan kaku. Maka bersyukur orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, berarti hidayah Allah masih diberikan kepadanya. Tetapi apabila hidayah ini dicabut, jemaah yang dimuliakan Allah, akan sulit sekali untuk mengamalkan agama. Bahkan keburukan-keburukan akan terus dibuat. Di zaman Rasulullah SAW,
Siapa yang tidak kenal sampai saat ini? Ya, umat Islam khususnya, siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Begitu buruknya Abu Lahab ini sehingga Allah memberikan nama surah dalam Al-Quran Al-Lahab. Allah berikan namanya di dalam surah Al-Quran Al-Lahab. Kemudian kisahnya pun Allah kisahkan dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi seluruh manusia. Bagaimana kejahatannya Abu Lahab, padahal dia adalah pamannya daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadikan gambaran. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang dimuliakan Allah, karena walaupun Abu Lahab ini adalah orang yang begitu jahat kepada baginda Nabi, bahkan memerangi daripada Nabi, tapi ada satu perintah, ya, kalau bisa jangan sering-sering membaca surah Al-Lahab. Satu larangan bukan satu perintah. Kenapa? Karena di situ kan surah Abu Lahab ini adalah satu doa keburukan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena Rasulullah, ya walaupun beliau ini jahat gitu kepada baginda Nabi, tetap saja rasa kasihan beliau itu kepada Abu Lahab ada. Itu di dunia saja. Seorang Abu Lahab saja, paman daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, walaupun bertemu dengan Nabi tiap hari, tetap aja tidak bisa masuk Islam. Apalagi mengamalkan agama Islam. Nah, kita yang hari ini jauh jarak kita dari Rasulullah SAW, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, belum pernah melihat Rasulullah SAW, bahkan mungkin di antara kita dalam mimpi pun belum pernah melihat. Bersyukur di antara bapak-bapak kalau pernah berjumpa mimpi dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kasih sayang beliau, ya, kepada umat ini, jemaah yang dimuliakan Allah, terutama orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak dosa, maka kata baginda Rasulullah SAW, syafaati, sesungguhnya di syafaatku itu, maka aku akan peruntukkan salah satunya, yaitu untuk umatku yang paling banyak dosanya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari ayat ini menjadikan satu bahan motivasi buat diri kita untuk banyak-banyak terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu dosa mana yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dan dosa mana yang belum Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kemudian terus melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan itu, ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan daripada keburukan, ya, akan menghilangkan daripada keburukan. Hasanat yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan daripada keburukan. Maka terus berbuat baik, ya. Kita tidak tahu sholat mana yang diterima sama Allah, kita tidak tahu duduk yang mana dalam majelis ilmu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Yang pasti teruslah melakukan kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada nyawa kita. Cuma yang dimuliakan Allah, itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, walaupun hanya satu ayat saja, di ayat 14 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan terus hidayah kepada kita untuk melakukan amal kebaikan sampai akhir hayat kita. Allahumma fiqil amma bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.